Karena dengan ta'aruf bisa mendekatkan diri dengan Allah ya. Halo guys, balik lagi di Podcast 5 Channel. Di sini aku Hana, di segmentasi ini ditemenin sahabat aku nih, kenalin. Hai guys, kenalin nama gue Aldi Maulana, bisa dipanggil Maul. Nah, Maul ini adalah mahasiswa baru ya, Ul. Sama aku juga mahasiswa baru yang terlahir sebagai generasi Gen Z. ya, yang bisa dibilang juga generasi milenial, di mana generasi ini teknologi itu sangat canggih. Berbagai aspek, berbagai elemen itu mudah masuk ke sini. Sebagai dampaknya adalah budaya ya. Budaya populer ini disebarluaskan melalui teknologi tersebut, yang dimana budaya populer di luar itu memiliki perspektif yang bernilai tinggi dibanding budaya lokal sendiri. Rasa gak sih kalau kamu lebih pede pakai brand luar dibanding Ngerasa banget daripada pakai brand lokal sendiri. Iya, dimana kan hasil tersebut karena budaya populer yang menyebar di Indonesia kan. Nah, proses penyebaran budaya populer tersebut dilalui oleh teknologi, melalui teknologi seperti media sosial kayak Instagram, Facebook, X, Telegram, WhatsApp, dan lain-lain. Mau nanya nih, kalau misalnya untuk tahu ini tren kekinian yang hadir gitu, kamu tuh lebih percaya ke aplikasi mana atau lebih sering pakai aplikasi apa sih gitu? Kalau aku sih biasanya kalau ngelihat berita-berita ter-up to date, biasanya lihat di X karena beritanya tuh lebih cepat munculnya daripada di aplikasi lain. Oh iya ya. Dah di aplikasi-aplikasi tersebut kan menyebarkan budaya populer kayak musik, fashion, acara TV, film dan lain-lain ya. Ngomongin film nih, ngerasa gak sih kalau industri film di Indonesia itu makin meningkat, kayak banyak variasi genre, peningkatan kualitas produk, dan gak banyak atau gak sedikit nih film-film di Indonesia itu udah berpartisipasi ke festival internasional. Film apa sih yang berkesan banget selama hidup kamu gitu? Di hidup kamu film apa gitu? Kalau film yang berkesan di hidup aku sih ada di Jembatan Pensil ya, karena film itu tuh menceritakan tentang 5 orang anak sekolah dasar yang rela berkorban untuk mencari ilmu, dan ada 2 orang anak yang mempunyai kekurangan secara mental dan fisik. Ada Ina yang mempunyai tunanetra dan ada Odeng yang mempunyai latar belakangan mental. Oh, film Jembatan Pensil ya. Yeah. Kalau boleh tahu nonton film itu tahun berapa sih atau pas kapan gitu, di mana? Masih waktu itu nonton di zaman aku masih SMP di 2018, dan aku inget banget itu nonton di YouTube. Oh, di YouTube. Jadi kayak udah nunggu berapa bulan rilis baru nonton di YouTube gitu ya. Yeah. Oke. Kalau menurut kamu apa sih film yang berkesan di kamu? Menurut aku sih film yang paling berkesan di hidup aku Ayat-Ayat Cinta 2. Tapi sebelum itu kayaknya terlalu tampan deh. Soalnya film itu teh untuk pertama kalinya aku nonton film, jadi kayak teringat-ingat aja gitu film itu teh. Nah, kalau misalnya mengenai jalan cerita, aku lebih ke Ayat-Ayat Cinta 2. Kenapa? Karena perjalanan cinta yang ditayangkan kayak bener-beneran di luar nalar gitu, kayak ya bagus lah gitu, yang masih berkesan di dalam hati aku gitu. Apa sih yang membuat kamu berkesan banget? Ya, waktu ngelihat scene-scene yang menurut aku gak pernah aku pikirin gitu. Gak expect. Kamu tahu kan film Ayat-Ayat Cinta 2? Kayak di situ tuh ada scene di mana si perempuan Dewi Sandra ya kalau nggak salah, itu tuh ke luar negeri disiksa lah entah oleh para orang-orang di sana gitu ya, sampai di penjara kalau nggak salah ya, dirusak itunya, dan kemudian dia tuh sampai dioperasi ya mukanya gitu untuk merubah dirinya. Iya. Tapi kalau misalnya film-film baru-baru ini nih yang baru tayang tuh apa aja sih? Kalau untuk di bioskop sih untuk bulan ini ada kayak Si Jin, Gampang Cuan. ya Gampang Cuan, Kemarin aku nonton Saranjana juga. Saranjana, ya itu kayak Kota Goib ya. Nah, tapi yang paling viral di TikTok itu 172 Days, denger gak sih? Ya. Nah, itu film itu kalau nggak salah ya, waktu pertama kali rilis di bioskop banyak banget antusiasnya, apalagi dari teman-teman si penulis novel itu sendiri kan diangkat dari kisah nyata. Dan ya. aku lihat di TikTok juga kayak udah terkenal di luar negeri, kayak di Turki,
Malaysia juga kalau nggak salah ya. Nah itu tuh nyeritain perjalanan cinta seorang istri Nazira Safa, yang dimana dia menuliskan perjalanan cinta itu ke dalam sebuah novel bersama kehidupannya dengan sang suami Amir Zikra gitu. Kemudian mendapat antusias yang sangat baik gitu film ini oleh masyarakat. Nah si perannya itu kan ada Brian Domani dan Yasmin Nepper kalau nggak salah ya itu. Dan waktu aku lihat kemarin pernah diwawancara nih si Brian Domani, kenapa kamu memilih atau mengambil job tersebut gitu ya. Setelah didapat pertanyaan itu, si Brian Domani menjawab bahwa katanya si skenario-nya itu tadinya nggak akan diambil karena kamu tahu nggak sih Amir Zikra siapa? Nggak tahu ya, itu tuh anak Kiai Haji Arifin Ilham. Dia tuh anak Kiai Haji yang terkenal di Indonesia, dimana Amir Zikra ini sebagai salah satu tokoh agama lah, ustadz gitu. Sementara Brian Domani yang aktor yang kekinian gitu kan ya. Dan dia mendapatkan peran itu kayak ambil nggak ya, takut dibanding-bandingin gitu. Sebenarnya aku gini meranin ustadz gitu ya, takutnya dibanding-bandingin. Tapi dengan dorongan dan dukungan dari sutradaranya, siapa sih, kamu tahu nggak sih? Sutradaranya Hadra Daeng Ratu. Film ini bergenre drama romantis yang mencapai kesuksesan menembus sampai 1,1 juta penonton di 6 hari rilis. Kalau kamu sendiri udah nonton 172 Day belum? Udah kemarin aku sempat nonton sih film itu. Di mana? Di bioskop di XX1 di TSM. Nah, kamu nonton di bioskop kan? Iya. Gimana nih reaksi penonton saat nonton film ini? Itu. Waktu filmnya baru dimulai sih masih kayak senang-senang ya, karena di situ kan nyeritain latar belakangnya dulu si Nazira Safanya dulu, kayak dia tuh dulu dari perempuan yang biasa aja, nggak terlalu deket sama agama gitu ya, dan kemudian ketemu dengan si Amer itu, dan kemudian dia belajar gitu, masuk gimana sih hijrah gitu, dekat sama Tuhan gitu ya. Kemudian dia diajak ta'aruf, ceritanya di sini tuh kayak masih seneng-seneng lah, diajak nikah, lagi romantis-romantisnya ya, suami istri gitu. Tapi di tengah-tengahnya itu dikasih musibah kan, ternyata si Amira Zikranya itu punya penyakit kritis banget yang gak bisa tertolong lah istilahnya pada akhir film itu. Jadi kayak waktu di puncaknya itu penonton pada sedih gitu, pada nangis gitu. Iya, banyak banget yang nangis, parah sih. Jadi aku juga ikut nangis, tapi ya udah gitulah, udah film doang. Tapi keluarnya mah ya jajan-jajan lagi, ketawa-ketawa lagi. Iya. Nah, kan kamu udah nonton nih. Gimana sih kalau kamu ada di posisi si Nadira itu? Kalau gue di posisi Zira, jujur sih sedih ya. Kenapa? Karena dia tuh udah mengalami kisah percintaan yang dibilang sedih banget ya. Apalagi si kisahnya itu terulang. Jadi dia tuh inget lagi gitu rasa kesedihan itu yang ternampak dalam sebuah film ya. Dimana kisah percintaan itu baru 172 hari, baru seumur jagung, 6 bulan lagi romantis-romantisnya, lagi honeymoon-honeymoonnya, lagi ngerasain betapa bahagianya menjadi sepasang suami istri. Tiba-tiba dikasih sebuah ujian yang enggak mereka atau Gazira bayangkan sebelumnya gitu. Suaminya tiba-tiba kritis gitu dan akhirnya harus meninggalkan dia gitu. Untungnya Zira ini kuat ya. Tapi kalau aku jadi Zira kayaknya belum tentu kuat deh. Kenapa? Karena apalagi gak jauh dari itu dia meluapkan ini kan ke dalam sebuah tulisan gitu. Itu tuh susah banget tahu. Menurut kamu dampak apa sih yang merubah masyarakat setelah film ini rilis? Menurut aku dampak yang merubah masyarakat itu salah satunya cara pandang mereka terhadap ta'aruf ya. Kenapa? Karena dengan ta'aruf bisa mendekatkan diri dengan Allah ya. Dimana kan Zira itu asalnya dengan seorang gadis biasa aja ya, dekat dengan agamanya karena diajak oleh suaminya gitu. Dia juga jadi lebih bisa menjalani ujiannya dengan sabar, dengan kuat. Apalagi ujiannya itu sangat berat ya, ditinggalkan oleh suaminya sendiri. Ya gitu sih. Udah yang kedua, menurut aku di emosional ya, kayak orang lain tuh lebih tahu gimana caranya ngehadapin atau ngehargain pasangannya selagi masih ada gitu. Jadi jangan berbuat hal-hal yang aneh-aneh lah gitu. Apalagi kan sekarang ini banyak ya yang selingkuh ya, banyak banget. Jadi jangan sampai. Mau ya siapa aja sih yang selingkuh teh? Menurut Mau, setelah mendengar penjelasan aku tadi, gimana sih film 172 Days ini? Pendapat Mau gimana?
menurut aku sih setelah dengar dari Hana ya, secara garis besar cerita itu lumayan menginspirasi dan tertarik juga untuk menonton ya. Iya. Dan Cocok banget buat masyarakat luas tonton juga ya mau ya, apalagi film ini baru-baru rilis, penontonnya juga udah menjadikan bahan pertimbangan, harus banget ditonton ya ya. dan kayaknya aku pulang ini mau nonton. Harus banget nonton sama siapa Nah menurut Hana film 172D itu rate-nya berapa sih? Menurut aku sih film ini rate-nya 9,5/10 ya. Jadi recommended banget buat teman-teman semua harus nonton film ini. Udah kerasa nih kita udah berada di penghujung acara. Menurut kamu selama proses podcast ini berlangsung apa sih kendalanya Kendalanya itu kan kayak ini tuh podcast ya, jadi kayak kita tuh nggak ada skrip ya, jadi kayak suka lupa-lupa gitu. Ya, kurang riset aja ya kali. Apalagi mau kan belum nonton filmnya, jadi kurang tahu lebih jauh gitu tentang film ini. Oke. Kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri sih untuk penyusunan kosakatanya yang cukup belibet, kadang aku tuh tahu apa yang aku pikirin, apa yang aku akan ucapin di dalam otak, tapi untuk penyampaian secara lisannya itu kayak, duh ini tuh ngomongnya apa sih, maksudnya kesini gitu ya, segitu aja. Oke guys, jadi cukup segitu aja pembahasan di podcast kali ini dengan segmentasi edukasi ya mengenai podcast budaya populer film. Apalagi filmnya tadi 172D. Iya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan segmentasi yang berbeda. Saya Hana. Saya Aldi. Kita pamit undur diri. Bye.